Halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu lagi di channel saya. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Februari 2023. Saat ini saya baru pulang dari kerja. Anak istri belum pulang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview mengenai liburan saya dan juga saya ingin eh, menanggapi dan meluruskan ya satu komentar dari Bung Beta Kilo ya di vlog saya. Oke, kita mulai. Ya. Sebelumnya saya minta maaf pada Bung Beta Kilo, saya bukannya mau offense ya, cuma saya akan meluruskan dan maaf ya kalau mungkin ada kata-kata saya agak keras pada Anda ya, karena ini ada harus saya luruskan pada Anda. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama Bung Beta Kilo katakan adalah kenapa mengatakan oke, kenapa tidak mengatakan ya mungkin nggak seperti ini, tapi saya ambil kesannya ya seperti itu. Saya mungkin nggak bisa hafal semuanya apa komentarnya, tapi ini kesannya saya ambil ya. Harusnya saya mengatakan luar biasa ya, wah luar biasa karena apa beda dengan Auckland. Pemandangannya emang sangat bagus. Saya setuju dengan Bro Beta Kilo ya, sangat luar biasa sekali rekan-rekan pemandangan di Queenstown ini, remarkable ya, gunung itu seperti dipahat ya oleh tangan yang maha kuasa. Nah cuman ya mungkin saya datang bukan di saat yang tepat ya. Jadi gini, ketika saya mau ke Queenstown, teman-teman saya banyak yang bilang itu kalau mau ke sana itu ada yang bagus ada di 3 musim, yaitu musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, kemarin saya datang itu musim panas ya. Ya saya nggak bisa berbuat apa-apa karena itu juga bonus dari kantor ya. Kami dapat bonus ke Queenstown 4 hari 3 malam ya. Saya terima kasih sekali, bersyukur sekali ya. Ya dan udaranya tuh panas rekan-rekan ya, nggak sepanas Auckland, masih ada angin tapi itu tetap tetap menyengat ya, dan itu dan sedikit menurunkan semangat saya untuk liburan walaupun saya sangat mengagumi pemandangan di kota Queenstown ya. Jadi gini, gini deh rekan-rekan, kalau rekan-rekan yang tinggal di Jakarta lah ya, mau liburan katakan ke Puncak, ke Bandung atau ke Lembang. Selain pemandangan kan rekan-rekan juga ingin merasakan suasana yang beda ya, seperti udara yang sejuk, dingin, segar seperti itu. Nah, ini yang saya juga juga harapkan di Queenstown. Udaranya sih segar ya, cuma memang karena matahari yang menyengat panas ya, jadi membuat wah saya nggak tahu gimana menggambarkan, tapi membuat saya ya sedikit-sedikit aduh kok panas ya. Jadi seperti itu ya. Ya, tapi ya saya setuju dengan masukan dari Bro Beta Kilo. Ya, memang sangat luar biasa sekali Queenstown. Terus yang kedua, kenapa saya men-shot harus di kota Queenstown harusnya saya men-shot ini dong keadaan alamnya, mungkin pariwisatanya dan keindahan keindahan alamnya. Kenapa saya juga meliput warehouse dan Kmart. Jadi gini rekan-rekan ya, saya ke sana, itu namanya di Queenstown, Central Queenstown Shopping Center. Saya ke sana itu juga karena pemandangannya cukup bagus ya, rekan-rekan bisa lihat di vlog saya hari ke-3 kalau nggak salah ya. Nah, kenapa saya juga meliput warehouse, kenapa saya juga meliput Kmart, saya juga memberikan info. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin belum pernah datang ke Queenstown, kalau nanti datang dan membutuhkan sesuatu, ini ada loh ya. Jadi gini, ini mungkin gini rekan-rekan, bisa aja kita pergi itu ada kelupaan sesuatu, ada aja yang alpa. Ya itu bisa terjadi dan itu pernah terjadi pada saya. Memang bukan di apa uh, pada saat pulang ke Jakarta. Saya pernah kelupaan, saya tuh beli beli vitamin buat orang tua saya dan saya kelupaan bawa. Akhirnya saya harus kirim gitu. Itu pernah kejadian dan itu saya rasa itu hal yang lumrah ya. Mungkin ada yang kelupaan, oh saya lupa bawa handuk atau saya lupa bawa mungkin bajunya kurang gitu. Nah, ini ada ya. Ini ada warehouse, ada Kmart ya. Nah, kalau rekan-rekan yang mau beli di Queenstown Mall silahkan aja. Cuma harga lebih mahal. Ya, baju saya lihat tuh bisa ratusan dolar kok. Kalau saya lihat mungkin
paling murah 50-an, mungkin ya 70 90. Saya nggak sampai lihat ke dalam apa toko-toko bajunya ya. Cuma saya lihat dari luar itu bisa ratusan gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau mungkin ada di bawah. Sorry, saya nggak tahu kenapa. Karena memang saya nggak saya bukan tipikal orang yang suka ngeliat harga baju berapa, enggak ya, gitu. Nah, ini kalau rekan-rekan mungkin mau beli harga dengan harga yang nggak terlalu mahal, nah ini ada, gitu ya. Ini ada nih. Terus, sorry, mungkin rekan-rekan ada mungkin bisa sewa rumah di sana, ya. Ada bisa sewa rumah. Terus dapat perlengkapan bisa masak, bisa apa mungkin ada microwave. Nah, rekan-rekan mau beli nih bahan-bahan makanan, mau bahan-bahan masakan, itu ada countdown. Ya, saya shot kemarin ada countdown. Sebenarnya saya juga ada pakaian safe, cuma jauh ke belakang. Nah, apakah di Queenstown Mall ada nggak ada supermarket? Ada, cuma kecil. Ya, itu Foursquare satu sama satu lagi saya lupa namanya apa. Itu di nggak apa ya, mesti agak jalan sedikit ya. Mungkin sekitar 10-15 menit dari Foursquare. Supermarketnya nggak gede. Dan itu kurang lengkap ya, karena waktu kemarin sempat mampir, saya ada mau beli ya camilan, mau beli minuman, dan itu yang saya cari ada camilan tuh nggak ada. Ya biasa di countdown tuh ada, di situ nggak ada. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang ketiga mengenai kuliner ya. Jadi apa Bro Beta Kilo mengatakan ya mau ngapain ngeliput apa ibaratnya gini, kesannya gini, sorry, ya tangkap begini. Kenapa harus meliput Burger King ke Queenstown? Harusnya liput dong apa kulinernya itu burger ya di sana. Jadi gini, kita ini nggak ada kesempatan ya untuk coba burger. Ini sorry, saya mungkin agak panjang saya ceritain ya. Hari pertama kita berangkat ke Queenstown itu harusnya jam setengah 9 pagi, itu hari Rabu ya, tanggal 15 Februari. Nah, kita udah berangkat di jalan dari apartemen itu jam setengah 6 pagi. Dalam perjalanan saya dapat SMS, itu kami menggunakan penerbangan Jetstar. Penerbangan di-delay sampai jam 10. Oke, nggak masalah. Sampai bandara kami check-in, terus kami sarapan, dapat SMS lagi. Penerbangan di-delay lagi sampai jam setengah 11. Waduh, gila saya lang pusing nih. Mau ngapain di bandara sampai jam setengah 11? Itu kan masih pagi sekali kita. Kami sampai sana masih ya pelengok kayak orang bego. Akhirnya saya bilang udah kita masuk aja ke gate-nya deh, ke ruang tunggunya. So anak saya udah uring-uringan ya, maksudnya masih ngantuk gitu. Ya udahlah kita masuk ke nggak salah gate 24, dan di situ ternyata untungnya masih banyak bangku kosong ya, jadi bangkunya pemanjang kosong. Saya bilang ke anak saya udah kamu selonjorannya di situ tiduran gitu. Ya saya nunggu deh. Nah, kalau kita berangkat setengah 11 harus jam 10, paling tak jam 10 lewat lah kita udah boarding harusnya ya. Jadi udah boarding, mereka siap-siap, dan itu setengah 11 take off. Nah, ini enggak, setengah 11 kita masih harus ngantri, nunggu. Pintunya belum dibuka. Nah, ini ya jujur buat kita bete ya, capek. Aduh, gimana sih gini ini. Terus pramugari baru datang, kaptennya baru datang, pilotnya baru datang. Akhirnya jam 11 kurang ya kalau salah ya, itu baru dibuka, baru kita bisa boarding masuk. Nah, ketika mau berangkat baru dikatakan maaf mereka delay. Karena apa? Karena mereka harus menjalani schedule penerbangan sebelumnya. Jadi kalau rekan-rekan yang mungkin nggak tahu, tanggal 12 sampai tanggal 14 Februari Auckland tuh diterjang badai ya, namanya badai Gabriel. Nah, itu penerbangan di cancel semua. Nah, Jetstar itu baru kembali melakukan penerbangan yang tertunda di hari sebelumnya, itu jam 4 subuh mereka pergi. Ya, saya nggak salahkan juga lah, apa boleh buat. Nah, dari Kuta Queenstown, kami dari bandara kami ke hotel. Nah, itu sampai hotel jam 2 kurang, harusnya check-in jam 2, cuma untung kamar udah siap ya, kita bisa masuk. Nah, dari sana mau cari makanan ya, belum makan kan, lapar. Nah, di hotel sih ada restoran, cuma menunya yang kami nggak gitu suka ya, kamu nggak gitu ya, menu orang bule lah, orang Kiwi lah gitu kan. Nah, kebetulan dari resepsionis itu ada orang Indonesia yang menyarankan coba ke Queenstown Mall. Nah, itu ada bisnya, ada di seberang hotel tuh ada
ada bus stop ya, setiap jam sekali itu bis pergi. Nah dia bilang coba makan Ford Burger di sana. Oke kita coba ke sana ya, Queenstown Mall. Nah sampai sana kita nggak tahu Ford Burger itu di mana, kita nggak tahu gitu kan. Nah yang jadi masalah adalah anak saya udah lapar berat dan penat dia. Saya nggak cuma dia, saya juga penat, saya juga lapar. Dan akhirnya ngelihat McD. Akhirnya udah makan McD aja deh. Saya bilang yaudah makan McD aja. Aduh, saya bilang McD, saya bilang. Jujur ya rekan-rekan saya nggak gitu seneng makan McD ya. Saya bilang, aduh, apa nggak ada makanan lain? Dan kita sempat debat gitu kan. Akhirnya ya apa boleh buat ya, apa boleh buat karena anak saya udah kelaparan, dia udah uring-uring udah makan McD deh, makan McD. Saya makan McD, kita baru keliling-keliling apa nyari deh di mana Ford Burger atau di mana ada masakan Asia ya. Kita ini orang Asia ya, orang Indonesia. Kalau nggak makan nasi sebenarnya belum makan gitu ya. Nah ketemu ada beberapa spot. Nah situ kita ngeliat Ford Burger. Nah saya ngomong sama istri saya, apa kita mau beli aja bungkus bawa pulang makan di hotel. Nah istri saya nggak mau. Kenapa? Baru makan burger, masa malam makan burger lagi, itu satu. Dan yang kedua itu panjang antrinya rekan-rekan. Dan kita udah kecapean. Ya akhirnya jatuh-jatuhnya kita beli, kami beli canteen noodle. Ya rekan-rekan yang pernah, ya bukan pernah, yang tinggal di Auckland di New Zealand pasti tahu lah canteen noodle itu ya. Itu adalah take away ya, masakan take away tapi itu masakan Asia. Ya kami beli itulah nasi goreng. Nah besok paginya kami rencana ke Aerotown. Nah dari sana mampir dulu ke Queenstown Mall mau sarapan. Nah rencananya tuh mau coba Ford Burger, kita datang pagi-pagi deh. Ya ternyata kepagian. Kami sampai sana jam 10 kurang, jam 10 lewat seperempat masih tutup. Ya saya nggak tahu buka jam berapa, tapi ke sana masih tutup. Dan akhirnya mau nggak mau sarapan di McD lagi. Ya makan pancake. Nah dari sana baru kami ke Aerotown. Aerotown karena naik bis balik ke Queenstown Mall-nya lagi mau makan. Nah istri saya nggak mau makan Ford Burger, mau makan nasi. Ya udah makan nasi. Saya makan nasi, makan masakan Asia ya. Kita muter-muter dulu. Sorry, maaf. Kita lihat-lihat ke tamannya ya, Queenstown Garden. Dari sana baru mau pulang. Nah kita lewat lagi Ford Burger. Nah itu masih ngantri, dan saya juga udah males. Aduh nggak deh. Dan anak saya juga udah bilang, aduh nggak juga lah, capek, dibilang. Ya akhirnya kami akhirnya beli mie goreng ya, Chinese food, mie goreng. Ya udah pulang, balik ke hotel. Nah hari terakhir, nah kami ke Queenstown Central Shopping Center ya. Nah kami turun di Frankton namanya, dan dari situ jalan 15 menit ke sana. Nah itu sampai sana tuh jam 12 kurang gitu ya, kalau nggak salah sih jam 12 kurang ya, pokoknya itu pas mau deket-deket jam makan siang. Saya nggak tahu jam makan siang di sini berapa, itu jam makan siang Indo jam segitu kan. Nah, udah mau makan, belum saya lihat tuh ada Chinese food nih. Saya kesana ternyata belum buka. Nah di seberang, nah ini ada BK, Burger King. Ya udahlah, akhirnya makan Burger King. Nah saya Burger King nggak masalah, asal jangan McD. Kenapa? Karena kalau kita kesalahan ke 15 menit ya, perut kosong, kita sih nggak masalah. Kami nggak masalah, saya sama istri saya nggak masalah. Anak saya yang pasti ntar ngomel-ngomel. Dan akhirnya bukannya seneng, malah jadi bete ya. Kenapa? Karena jalan ke sana saya juga seneng. Kenapa? Karena pemandangannya bagus gitu ya. Nah jadi kayak bro beta kilo bilang apa kurang jalan di Auckland. Saya bilang ya bukan soal apa, pemandangannya bagus, saya suka jalan, dan saya sebenarnya suka trekking, saya suka hiking. Itu masalahnya anak saya yang nggak bisa, itu aja ya. Saya kalau mau bisa, kalau ada smart hiking, saya pengen hiking tuh di Queenstown, emang nggak ada kesempatan kan. Nah dari sana ke Queenstown Central Queenstown Shopping Center, di mana saya di mana saya meliput mengenai warehouse dan Kmart, dan juga ya kondisi keadaan di sana. Terus balik. Nah kami tadinya mau balik lagi ke ke Queenstown Mall, cuma udah kecapean. Akhirnya ya udahlah kami balik ke hotel ya, karena sorenya rencana saya mau ajak ya jalan-jalan dulu yuk hari terakhir. Nah besokannya udah nggak sempat lagi, karena besokannya kami ke bandara langsung ya. Bandara sebenarnya penerbangan jam 4, kami check out jam 10, setengah 4 kalau nggak salah. Setengah 4 kamu check out jam 10.
ya, setengah 4 sore, jam 4 sore penerbangan, sorry, saya lupa. Check out jam 10. Nah, sebenarnya banyak ada waktu, cuma masalahnya karena jarak dari hotel ke Queenstown, Queenstown Mall ya, dari pusat Queenstown itu 6 kilometer, itu akan makan waktu. Ya kamu susah ya, harus titip barang, bisa titip barang di hotel. Nah, cuma jarang ke sana kan, harus naik bis terus, bis tuh setiap 1 jam sekali kan baru ada. Baliknya juga sama. Nah, akhirnya sekarang udah langsung jalan. Ya jadi itu aja. Jadi ya nggak sempat juga kondisinya ya seperti itu. Kami nggak sempat ya untuk mencicipi food padahal pengen gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya. Nah, ini yang ingin saya luruskan kepada Anda ya. Bro Beta Kilo. Bung Beta Kilo, ya saya tidak menginap di Airbnb yang seperti Anda tuliskan. Dan Anda mengatakan Anda menuliskan saya kalau nginep di Airbnb jangan bilang nginep di hotel. Saya tidak menginap di Airbnb. Ya sekali lagi, ya Anda bisa lihat di review saya. Sorry, ini saya tersinggung dengan kata-kata Anda, dengan tulisan Anda. Ya, saya review mengenai hotel saya tinggal. Nama hotel saya tinggal adalah Swiss Bell Resort Coronet Peak. Ya. Nah, mau lebih jelas lagi, lokasinya di Arthur Point. Memang bukan hotel mahal. Ya. Saya bukan tipikal orang yang bilang, oh saya nginep di Airbnb, saya bilang nginep di hotel yang nginep di hotel. Enggak. Ya, karena ini juga saya ingin memberikan sebagai informasi bagi rekan-rekan yang mungkin belum pernah datang ke Queenstown dan mungkin mencari penginapan yang ya mungkin nggak terlalu mahal. Kalau saya nginep di Airbnb, saya akan bilang saya akan nginep di Airbnb. Ini harganya sekian. Ya, kemarin saya nginep di Swiss Bell Resort Hotel Coronet Peak. Ya, bukan hotel mahal itu cuma bintang 3. Dan kemarin dapat harganya cukup lumayan murah, $620. Itu untuk 3 malam di sana. Ya, tolong ya Bung Beta Kilo lain kali tanya dulu ya. Saya nggak mau menyesatkan rekan-rekan yang menonton dengan info yang nggak benar. Ya. Ada mengatakan kalau jangan bilang nggak tahu melulu. Kalau nggak tahu lebih baik nggak usah bikin vlog. Saya katakan begini. Saya bikin vlog apa yang saya ketahui. Ya. Saya akan share apa yang saya ketahui. Ya. Apa yang saya nggak ketahui ya, saya akan bilang saya nggak tahu. Hey man, I'm not perfect. I'm not perfect. Ya. I'm human being. Saya nggak sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan. Ya. Ada hal-hal yang mungkin saya nggak di luar pengetahuan saya. Contoh adalah ada yang pernah tanya sama saya, proses visa itu berapa lama sih? Ya, bilang saya nggak tahu, untung-untungan. Dan dia bilang, kok nggak tahu? Kan tinggal di New Zealand. Gini nih, ya saya bilang, ya itu untung-untungan tergantung. Ada yang cepat, ada yang enggak. Contoh adalah kayak saya udah proses residensi saya tuh, saya udah masukin dari bulan Maret sampai sekarang belum keluar. Maret tahun lalu ya. Nah, sementara rekan-rekan saya udah ada yang keluar. Ya. Saya dan beberapa rekan ada beberapa juga yang ini belum keluar sampai sekarang. Ya mau gimana? Kalau Anda tanya ya, saya bilang saya nggak tahu, sorry. Saya bukan pegawai imigrasi. Gitu ya. Jadi saya nggak mau menyusahkan rekan-rekan dengan info yang nggak benar. Kenapa? Karena saya merasakan rekan-rekan. Ya ketika saya pertama datang ke Auckland, kami nggak cuma kami istri saya dibuat lintang pukang oleh info-info yang nggak benar. Kami cari pekerjaan, dikasih info pekerjaan yang udah expired, ya udah nggak ada pekerjaannya, dan mereka banyak yang nggak mau buka info mengenai pekerjaan dan mau tahu datangnya dari mana. Itu datang dari komunitas bangsa sendiri. Ya, sorry Anda tersinggung silahkan, tapi inilah kenyataannya. Ya, itu yang saya alami di Auckland, di New Zealand. Emang nggak semuanya, tapi kebanyakan 80% itu datang dari komunitas bangsa sendiri. Info-info yang nggak benar, info-info yang menyesatkan. Oleh karena itu saya tidak mau menyesatkan rekan-rekan dengan info-info yang nggak benar, karena saya tahu rasanya kayak apa. Ya, seperti itu. Oke, terus yang
Terus ada mengatakan soal tomat, zomato, ada mengatakan orang-orang apa New Zealand nggak tahu mengenai itu. Saya juga nggak jelas itu apa ya. Saya nggak ingat pernah mengatakan itu. Saya nggak tahu ya pernah atau enggak. Saya nggak ingat. Kalau memang saya pernah mengatakan, saya mohon penjelasan pencerahan dari Anda tuh di mana dan kapan. Jadi nanti bisa saya lihat, saya bisa review. Ya seperti itu. Oke, yang terakhir adalah saran Anda saya untuk invest menggunakan alat namanya gimbal ya. Jadi saya memang vlog itu menggunakan handphone. Jadi alat gimbal itu adalah alat untuk supaya ketika kita jalan sambil ngerekam itu gambarnya nggak goyang. Uh, itu masukan sangat baik sekali. Cuma mungkin tidak dalam waktu dekat ini saya akan membeli itu karena cukup mahal. Satu, kedua saya bukan YouTuber profesional ya, yang memang meraup meraup untung dari YouTube, enggak ya. Saya cuma bikin vlog pun karena ada yang minta ya. Pertama kali saya vlog itu ada karena teman saya yang minta, Dan tolong dong bikin vlog atau lo bikin film mengenai kehidupan di New Zealand seperti apa, terutama di kota Auckland ya. Jadi ya saya bukan orang yang kreatif ya, harus bikin konten, bikin apa. Saya bikin konten juga kalau kadang-kadang aja ya. Sekarang ini aja kalau ada event, ada kegiatan, oke saya bikin. Kalau enggak ya mungkin kan tahu ya, bisa seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan ya baru saya bikin seperti itu. Oke, kesimpulan yang ingin saya berikan untuk liburan ini, kesimpulan ini yang ingin saya berikan adalah liburan kemarin kami ini belum benar-benar liburan sebenarnya. Ya kami bisa dikatakan nih kami kemarin itu baru survei. Ya, satu waktu yang dikasih waktu yang kami dapat tuh cuma 4 hari 3 malam ya. Jujur saya juga kurang puas. Ya. Teman-teman saya yang bilang, Dan itu kurang, kamu minimal harus seminggu di Queenstown. Ya jujur saya emang kemarin kurang puas ya di sana. Dan juga kemarin kita memang nggak begitu prepare ya mengenai budget ya. Nah ini saya setuju dengan kata-kata dengan masukan dari Bro Beta Kilo. Ya kalau emang mau liburan harus persiapan ya. Nah yang membuat ini kita nggak prepare adalah kemarin kami harus mengeluarkan dana untuk menghadapi siklon Gabriel ya. Jadi memang dari Auckland Council sudah memberi peringatan, udah harus mempersiapkan diri. Jadi harus stok makanan, stok terutama air minum ya, karena ditakutkan air minum tuh bisa terganggu. Ya terus udah gitu lampu darurat ya saya juga harus beli karena takutnya listrik itu bisa padam. Karena kalau rekan-rekan ikutin tuh ada beberapa tempat yang listriknya sampai sekarang tuh masih belum nyala. Saya nggak tahu deh sekarang, karena waktu kemarin saya dengar itu masih dibutuhkan 1-2 minggu itu baru bisa running lagi. Ya dan beberapa tempat airnya tuh terganggu. Ya jadi ya aduh kemarin itu ya kita stok barang bener-bener karena takut gitu ya. Dan ya puji Tuhan ya, terima kasih Tuhan, tempat saya tuh nggak ternyata nggak mengalami sampai mengalami kejadian tidak diinginkan lah. Listrik masih nyala, air masih nyala ya, itu puji Tuhan sekali ya, seperti itu. Dan kemudian adalah saya hanya mengatakan ya kita nih memang info ya yang kita belum pernah ke Auckland ya, kita mungkin infonya belum pernah ke Queenstown, jadi kita infonya yang mungkin agak simpang siur. Jadi gini rekan-rekan, saya bukan cari info, nggak cari info. Saya bertanya pada rekan-rekan saya yang pernah ke Queenstown, seperti apa Queenstown, harus begini begitu ya. Dan saya juga nonton YouTube mengenai Queenstown. Cuma saya sampaikan ke rekan-rekan begini, info yang paling jelas adalah ketika kita sudah di lapangan. Ya kita akan lihat secara ini, seperti ini. Ya kalau kita baru dengar, baru lihat, itu kita masih mengira-ngira seperti apa sih. Ya apalagi kita belum pernah ke tempat tersebut ya. Nah ini yang saya alami. Contoh ada ketika saya tanya pada teman saya, Queenstown ini musim panas gimana suhunya? Nah teman saya bilang, lu bawa jaket Den. Musim panas juga Queenstown tuh dingin loh. Sampai sana ternyata panas, saya bilang. Paginya bener dingin, jam 9, jam 8, jam 9 ya tuh dingin lah, sampai jam 10 tuh dingin. Tapi begitu ke siang ya panas, sinar matahari terik sekali gitu. Memang nggak sepanas Auckland, masih ada angin, tapi tetap aja gerah gitu. Dan saya nggak kuat pakai jaket, saya lepas jaket.
Sampai saya ngomong ke anak istri saya, wah ini kita salah kostum saya bilang. Ya. Terus kemudian soal kendaraan. Nah, memang tadinya kita mau sewa mobil. Nah, teman saya ada juga yang bilang nih dari teman kerja si supervisor saya. Sarannya jangan bawa kayak mobil dulu deh, Dan. Kamu baru ke Queenstown, kamu lihat dulu. Karena jalan Queenstown tuh beda dengan jalan di Auckland. Jadi jalan Queenstown tuh dia bilang berbukit-bukit dan ada beberapa daerah yang jalannya tuh agak apa ya ya mungkin agak curam lah ya dan itu cuma satu arah. Takutnya lu grogi, kenapa-napa lagi dibilang gitu. Ya udah ya kita ikutin lah gitu kan. Sarannya naik bis deh atau naik Uber ya udah kita ikutin lah. Nah, kita juga belum pernah ke Queenstown kok. Ya kita nanya kan ke mereka yang udah pernah. Ya ternyata ya seperti ini dan ya benar sekali lagi saya setuju dengan kata-kata Bro Beta Kilo. Sebaiknya gunakan mobil. Kenapa? Karena mobilitas kita kalau gunakan bis jadi nggak leluasa ya mobilitas kita ya terbatas gitu. Kalau naik mobil kita bisa kemana-mana gitu. Ya. Sorry. Nah cuma ya inilah pengalaman saya kemarin gitu kan. Ini saya ingin kembali lagi membandingkan pengalaman saya, bukan bandingkan. Jadi saya ingat aja pengalaman saya waktu liburan ke Ruapehu tahun 2020. Kami berangkat tuh di bulan Maret. Nah itu teman saya ada yang ngomong orang Indo, wah Ruapehu tuh lagi salju tuh. Ke Ruapehu aja kalau melihat salju gitu kan. Kan kita nggak sempat ke Queenstown kan. Loh ini bukannya masih musim itu baru musim gugur? Enggak, udah ada kok. Ya udah kami berangkat. Tapi emang tujuannya bukan ke Ruapehunya. Tujuan kami adalah kami ingin mengunjungi jadi gereja tempat saya beribadah tuh punya cabang di kota Rotorua. Nah kami ke Rotorua mau mengunjungi cabang gereja tersebut. Nah sekalian mampir deh ke Ruapehu. Ternyata sampai sana saljunya belum ada. Dan diberitahu betul baru ada salju di bulan Juni gitu. Ya agak sedikit kecewa tapi nggak terlalu masalah. Nah ketika pulang di Auckland ketemu ya saya semprot teman saya. Lu gimana sih lu bilang katanya udah ada salju, mana salju nggak ada, lu emang ada dong, kagak ada, saya bilang gitu, emang lu pernah ke sana, saya bilang gitu, saya tanya gitu, kagak, gue denger, cuma denger, saya bilang. Jadi ya itu teman-teman saya ingin ini, jadi ya kalau denger itu memang harus dipastikan lagi sumbernya bener ya, jadi tidak menyesatkan gitu, jadi kita nggak sampai salah salah ya sampai ini masih nggak apa-apa, tapi sampai salah jalan kan, aduh gitu ya rekan-rekan ya, aduh ya jadi ini yang saya bisa kasih kesimpulan ke rekan-rekan ya. Sekali lagi kemarin baru saya survei. Nah, memang saya merencanakan akan kembali lagi ke Queenstown mungkin di musim dingin. Cuma saya nggak tahu tahun ini atau tahun depan. Kalau tahun ini kayaknya nggak mungkin karena terlalu dekat sekali jaraknya dan kami masih ada hal-hal yang harus kami kerjakan. Jadi begitu liburan berikutnya mungkin akan lebih prepare ya. Kita lebih tahu. Untuk Bro Beta Kilo ya saya terima kasih untuk masukannya. Cuma saya sarankan adalah tolong Anda lihat lagi kata-kata Anda. Ya saya nggak masalah dengan kritik, tapi kata-kata Anda itu sebenarnya itu Anda tuh menyudutkan saya, Anda menjudge saya. Sekali lagi saya katakan ya saya bukan orang perfect. Hey man, I'm not perfect man. I'm not a perfect. Saya bukan orang yang sempurna. I'm human being. Sekali saya katakan saya hanya manusia biasa. Yang sempurna hanya Tuhan. Saya bisa buat salah. Ya, saya ngomong gini aja mungkin bisa ada yang salah. Ya, kalau ada yang salah ya tolonglah diberitahu, tapi dengan cara yang baik. Ya, saya kira juga Anda nggak akan suka. Sorry nih ya, saya ngomong saya bukan mau ini. Saya katakan, saya ngomong gini, lu kalau nulis pakai otak dong gitu. Ya, saya rasa Anda juga nggak akan terima ya dengan mungkin Anda bukan maksud Anda menyudutkan saya, tapi ketika saya memberikan masukan seperti ini mungkin Anda akan terima. Anda bilang, lu kasih tahu yang baik-baik dong, bener dong. Ya, nah itu juga saya katakan kepada Anda. Ya saya nggak masalah dengan masukan dari Anda, ya saya terima kasih, tapi ada beberapa hal yang saya sebenarnya tersinggung. Ya seperti contoh adalah Anda mengatakan ibarat saya ngibul, saya nggak nginep di Airbnb, saya bilang nginep di hotel, ya. Dan juga kata-kata Anda banyak yang menjudutkan saya dan banyak menjudge saya. Itu aja dari saya, ya. Untuk rekan-rekan, sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke, see you.